Lu sadar gak sih, setiap kali lebaran selalu ada momen di mana acara kumpul keluarga berubah jadi ajang pamer pencapaian. Kapan nikah, udah kerja di mana, gajinya berapa, kok masih sendirian aja. Buat sebagian orang, mungkin ini terdengar sebagai bentuk kepedulian, tapi buat banyak orang lainnya, ini justru terasa kayak tekanan sosial yang gak ada habisnya. Ada yang harus siap-siap mental sebelum kumpul keluarga, ada yang sengaja ngilang dengan alasan kerja atau gak bisa mudik, dan ada juga yang datang tapi cuma duduk di pojokan sambil berharap gak ditanyain apa-apa. Lebaran yang seharusnya jadi momen silaturahmi malah berubah jadi ajang pamer pencapaian dan adu gengsi. Anak-anak yang udah sukses dipuji-puji seolah mereka pencapaian tertinggi dalam keluarga. Sementara yang masih berjuang, masih belum nikah, atau punya jalan hidup yang beda dari standar yang dianggap sukses, mereka harus siap menerima tatapan kasihan atau komentar yang gak enak didengar. Tapi kenapa sih ini bisa terjadi? Kenapa lebaran yang harusnya jadi ajang kebersamaan malah seringkali jadi ajang kompetisi? Kenapa dalam setiap keluarga pasti ada orang yang merasa lebih hebat dari yang lain, atau merasa wajib mempertanyakan keputusan hidup orang lain? Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini dari perspektif psikologi dan sosial. Buat tahu keseluruhannya semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Lebaran di Indonesia seringkali lebih dari sekedar perayaan keagamaan. Buat sebagian orang, ini juga jadi ajang pamer pencapaian. Ada yang datang dengan mobil baru, ada yang sibuk cerita tentang anaknya yang kuliah atau kerja di tempat baru dan mapan. Semua ini bukan sekedar kebetulan, tapi ada konsep psikologi sosial yang menjelaskannya, simbolik kapital atau modal simbolik. Istilah yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Modal simbolik ini bukan sekedar soal uang, tapi juga soal pengakuan sosial. Orang gak cuma ingin kaya, tapi juga ingin dilihat sebagai orang sukses oleh orang lain. Lebaran jadi momen penting buat mereka menampilkan pencapaian itu karena di hari biasa, interaksi dengan keluarga besar mungkin terbatas. Ini satu-satunya kesempatan dalam setahun buat membuktikan diri. Fenomena ini juga dipengaruhi oleh budaya kolektif kita yang masih sangat peduli dengan status sosial. Di banyak keluarga, kesuksesan seseorang gak diukur dari kebahagiaan pribadi, tapi dari standar umum yang sudah tertanam di masyarakat. Kerja di tempat prestisius, punya rumah sendiri, menikah di usia yang pas, atau punya anak yang bisa dibanggakan. Makanya, gak heran kalau banyak orang yang merasa perlu menunjukkan pencapaian mereka di momen ini. Tapi ada efek samping dari semua ini. Buat mereka yang merasa belum mencapai standar yang dianggap ideal, lebaran bisa jadi momen yang penuh tekanan. Mereka nggak datang untuk bersilaturahmi, tapi lebih ke menghadapi serangkaian pertanyaan yang seringkali menghakimi. Sekarang kerja di mana? Udah punya rumah sendiri apa belum? Kapan nikah? Nah, semua ini bisa terasa sebagai bentuk perbandingan yang nggak sehat. Uniknya, orang yang seringkali paling aktif mempertanyakan status orang lain biasanya adalah mereka yang ingin mempertegas statusnya sendiri. Dengan menanyakan atau membahas pencapaian orang lain, mereka secara nggak langsung menegaskan posisi mereka dalam hierarki sosial keluarga. Ini bukan sekedar basa-basi, tapi ada kepentingan untuk membangun citra diri sebagai yang lebih sukses. Masalahnya, di balik semua pamer ini, seringkali ada rasa insecurity yang sebenarnya nggak disadari. Orang yang benar-benar nyaman dengan pencapaiannya nggak perlu validasi dari orang lain. Justru, mereka yang seringkali sibuk membuktikan diri biasanya adalah orang yang paling takut kehilangan status sosial mereka. Jadi, ketika lebaran berubah jadi ajang untuk status, itu bukan sekedar karena orang ingin sombong, tapi lebih karena mereka butuh pengakuan. Di sisi lain, mereka yang merasa tertinggal dalam standar sosial seringkali jadi pihak yang tertekan. Dan inilah kenapa banyak orang akhirnya lebih memilih untuk menghindari kumpul keluarga, bukan karena nggak mau silaturahmi, tapi karena nggak mau terjebak dalam kompetisi sosial yang sebenarnya nggak perlu. Setiap kumpul keluarga saat lebaran pasti ada momen di mana orang-orang mulai membandingkan hidup satu sama lain. Selalu ada sosok superior dalam keluarga yang cerita kalau dulu kerjanya di sini, nikahnya umur segini, beli rumah, bikin usaha, dan lain-lainnya di umur-umur tertentu. Seolah-olah ada satu jalan hidup yang benar dan semua orang harus mengikutinya. Ini bisa dijelaskan dengan false consensus effect, sebuah bias kognitif yang dikemukakan oleh Ross et al. False consensus effect terjadi ketika seseorang melebih-lebihkan seberapa banyak orang lain yang seharusnya berpikir atau bertindak seperti mereka. Dengan kata lain, mereka percaya bahwa keputusan hidup mereka adalah yang paling masuk akal, dan siapapun yang punya cara hidup berbeda dianggap aneh atau salah. Di masyarakat yang kolektif seperti Indonesia, efek ini semakin kuat. Kebanyakan orang tumbuh di lingkungan yang mempromosikan keseragaman, sekolah di jalur yang sama, pekerjaan yang dianggap layak, urutan kehidupan yang sudah ditentukan, sekolah, kerja, nikah, punya anak. Jadi, ketika ada anggota keluarga yang keluar dari jalur itu, misalnya memilih untuk tidak menikah, bekerja di bidang yang kurang umum, dan menjalani hidup dengan
dengan cara yang lebih independen, mereka otomatis jadi objek pertanyaan. Orang yang merasa kehidupannya standar cenderung menganggap bahwa semua orang juga harus menjalani hidup seperti mereka. Jadi mereka bukan sekedar ingin tahu tentang kehidupan orang lain, tapi ingin memastikan bahwa nilai-nilai yang mereka pegang masih berlaku secara universal. Kalau ada yang memilih jalur hidup yang berbeda, itu bikin mereka merasa nggak nyaman, karena bisa aja pilihan mereka sendiri bukan yang paling benar. Makanya setiap lebaran, banyak orang menghadapi pertanyaan dari keluarga besar. Mereka bukan sekedar ditanya kapan nikah atau kapan punya anak, tetapi sebenarnya sedang diuji apakah mereka masih berada dalam jalur kehidupan yang dianggap normal. Dan buat yang gak sesuai standar, tekanan sosialnya bisa sangat besar, karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan sekedar basa-basi, tapi bentuk validasi dari cara hidup mereka sendiri. Masalahnya, orang-orang yang sering menanyakan hal seperti ini jarang menyadari bahwa setiap orang punya kondisi dan pilihan hidup yang berbeda. Gak semua orang punya kesempatan yang sama, gak semua orang punya keinginan yang sama, dan yang paling penting, gak semua orang harus hidup dengan standar yang mereka anggap benar. Tapi, karena false consensus effect ini kuat dalam lingkungan sosial kita, orang-orang cenderung sulit menerima keberagaman dalam cara hidup. Di setiap kumpul keluarga saat lebaran, pasti ada satu atau dua orang yang selalu berusaha menunjukkan betapa suksesnya mereka. Ada yang gak berhenti cerita tentang bisnisnya yang lagi naik, ada yang pamer gaji besar, ada juga yang sibuk banding-bandingin pencapaian anaknya dengan sepupu-sepupu lain. Awalnya, mungkin orang-orang di sekitar mereka bakal mendengarkan, tapi lama-lama malah banyak yang jadi muak gitu. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan pratfall effect, sebuah teori psikologi sosial yang dikemukakan oleh Elliot Aronson pada tahun 1966. Teori ini menunjukkan bahwa orang yang terlihat terlalu sempurna justru lebih rentan dibenci atau dianggap menyebalkan oleh orang lain. Sebaliknya, seseorang yang punya sedikit kekurangan malah cenderung lebih disukai karena terlihat lebih manusiawi dan relatable. Orang yang terlalu pamer dalam acara keluarga seringkali nggak sadar bahwa cara mereka membanggakan diri malah bikin orang lain nggak nyaman. Ini bukan soal iri dengki, tapi karena manusia secara alami lebih suka berinteraksi dengan orang yang terasa dekat dengan mereka. Ketika seseorang terlalu menonjolkan keberhasilan tanpa celah sedikit pun, orang-orang di sekitarnya justru akan merasa minder, defensif, atau bahkan ilfil. Orang-orang yang terlalu pamer ini seringkali nggak sadar kalau mereka justru sedang merusak hubungan sosial mereka sendiri. Semakin seseorang menampilkan kesan sempurna, semakin besar kemungkinan mereka dianggap sombong dan nggak relatable. Orang-orang mulai malas ngobrol, malas mendengarkan cerita mereka, bahkan secara nggak sadar menjauhi mereka dalam acara keluarga berikutnya. Ini juga alasan kenapa di banyak kumpul keluarga, orang yang lebih humble justru lebih disenangi. Misalnya, ada sepupu yang sebenarnya sukses besar di luar kota, tapi dia tetap ngobrol dengan santai, nggak banyak membanggakan diri, dan lebih banyak mendengarkan cerita orang lain. Orang seperti ini justru bakal lebih dihormati, bukan karena kesuksesannya, tapi karena sikapnya yang nggak membuat orang lain merasa kecil. Makanya setiap lebaran, ada dua tipe orang yang muncul. Yang pertama adalah mereka yang sibuk membangun citra sukses dengan segala cara. Yang kedua adalah mereka yang justru lebih santai dan nggak merasa perlu membuktikan apa-apa. Uniknya, di mata keluarga besar, tipe kedua ini justru lebih banyak dihormati dalam jangka panjang. Sementara tipe pertama lama-lama bakal dijauhi karena orang-orang udah lelah dengan kesempurnaan yang dipaksakan. Di setiap keluarga besar, pasti ada yang merasa punya otoritas lebih tinggi dibanding yang lain. Biasanya, ini datang dari orang-orang yang lebih tua atau mereka yang dianggap lebih sukses secara finansial. Orang-orang ini seringkali merasa punya hak buat mengomentari, menilai, atau bahkan mengatur hidup anggota keluarga yang lain, meskipun itu sebenarnya bukan urusan mereka. Fenomena ini bisa dijelaskan dengan konsep hierarki keluarga dan dinamika kekuasaan. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, ada anggapan bahwa yang lebih tua otomatis lebih bijak dan lebih pantas didengar. Ini yang bikin banyak anak muda akhirnya terpaksa diam waktu disindir atau dinasihati, meskipun sebenarnya mereka tahu nasihat itu nggak relevan atau bahkan keliru. Masalahnya, nggak semua bentuk hierarki ini bersifat sehat. Dalam beberapa keluarga, ada individu yang merasa dominan dan menggunakan posisi mereka buat mengontrol atau merendahkan anggota keluarga lainnya. Misalnya, ada paman yang selalu merasa lebih hebat karena bisnisnya sukses, lalu dengan santainya mengomentari kemenakan yang cuma kerja kantoran dengan gaji pas-pasan. Atau ada nenek yang terus-terusan membandingkan cucu-cucunya yang masih berjuang dengan sepupunya yang sudah menikah dan punya anak. Dinamika kekuasaan ini juga sering bikin acara keluarga jadi medan perbandingan yang gak sehat. Orang-orang yang merasa di posisi lebih tinggi akan lebih banyak bicara, lebih banyak mengatur, dan lebih banyak menilai. Sementara mereka yang dianggap di bawah dalam hierarki keluarga lebih sering jadi pendengar pasif yang harus menerima kritik atau pertanyaan yang kadang gak sopan. Ini juga menjelaskan kenapa banyak orang merasa tertekan ketika menghadiri acara keluarga. Mereka tahu bahwa di sana akan ada individu yang merasa punya hak untuk menghakimi keputusan hidup mereka, entah itu
itu dalam pekerjaan, pernikahan, atau bahkan cara berpakaian. Dan karena ada norma sosial yang mengharuskan mereka menghormati orang yang lebih tua atau yang lebih sukses, mereka nggak punya banyak ruang buat membela diri atau menjelaskan perspektif mereka sendiri. Dinamika ini semakin diperparah dengan adanya konsep power distance, yaitu seberapa jauh jarak antara mereka yang punya kuasa dan mereka yang berada di bawahnya dalam sebuah kelompok sosial. Di Indonesia, power distance ini cenderung tinggi, yang artinya orang-orang yang berada di posisi lebih rendah dalam keluarga sulit buat menentang atau bahkan sekedar membela diri dari komentar yang nggak menyenangkan. Akibatnya, banyak yang akhirnya mulai menjauh dari keluarga besarnya, bukan karena mereka nggak peduli atau nggak mau menghormati, tapi karena mereka nggak mau terus-terusan berada di bawah tekanan hierarki keluarga yang membuat mereka merasa kecil dan nggak dihargai. Pada akhirnya, Lebaran itu seharusnya jadi momen buat berkumpul, bersyukur, dan mempererat hubungan keluarga. Tapi kenyataannya, buat banyak orang, Lebaran malah jadi ajang penuh tekanan. Ada ekspektasi sosial yang nggak diucapkan, ada standar kesuksesan yang dipaksakan, dan ada dinamika keluarga yang seringkali lebih terasa kayak kompetisi dibanding kebersamaan. Well, gimana menurut lo tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.